Sifatus saniyah, kemarin udah sifat yang kedua, yang kita ulang lagi dikit. Sifatus saniyah al-wajibatu li rasuli alaihi wassalatu wassalam, utawi sifat kang kapindo kang wajib kadue pirang-pirang rasul alaihim iku muga tetep ingat rasul as-salatu utawi sholawat wassalamu lan kasalamatan. Al amanatu iku amanah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Sifat kedua, wajib bagi para utusan, wajib para rasul. Berarti rasul, kalau kita nyebut rasul berarti cuma ada 25 ya. Kalau umpama selebih dari 25 itu angkatnya nabi ya. Jadi rasul sama nabi ya beda. Kalau rasul mah wajib menyampaikan apa-apa yang Allah wahyukan, kalau nabi enggak. Itu bedanya. Artinya jadi antara nabi dan rasul itu ada nisbat, hubungannya khusus min wajihin. Artinya apa? Setiap-tiap nabi, setiap-tiap rasul pasti nabi, tapi enggak setiap-tiap nabi itu rasul ya. Setiap-tiap kelapa bulat, tapi yang bulat itu belum tentu kelapa. Yang kuning, emas itu kuning, tapi yang kuning-kuning itu belum tentu emas. Itu namanya khusus min wajihin ya. Dalam satu sisi sama, dalam satu sisi yang lain berbeda. Artinya apa? Enggak semuanya yang bulat itu kelapa, tapi setiap kelapa pasti bulat gitu. Al-amanah, yaitu sifat amanah. Wajib para rasul yang 25 ini harus memiliki sifat amanah. Udah menjadikan watak jadi amanah itu para rasul. Gak bisa dipisahkan datia rasul ini dengan sifat amanahnya. Sebab bagaimana juga amanah merupakan sifat wajib bagi mereka. Ya, sekarang apa arti amanah? Yang biasa kalau kita sebut itu amanah itu orang yang dipercaya. Dipercaya artinya omongannya ini halal, percaya kita. Sebab pasti Rasul itu ngomong halal ini masalah, itu wahyu dari Allah. Oh ini haram, dan kita harus percaya. Pasti itu amanat dari Allah untuk para umat melalui lisan Rasul. Ini haram, gitu. Itu sifat amanat, artinya orang yang dipercaya untuk memberikan hukum syar'i atau hukum-hukum yang untuk diberlakukan kepada manusia di alam dunia ini. Nah, sedangkan amanah di sini diartikan ismatuhum minal wuqui fil muharram awil ma'awi makruhin zahiran wa batinan bisagir wal kabir. Jadi yang namanya amanah itu artinya para rasul ini dijaga oleh Allah, ismatuhum, dijaga mereka oleh Allah minal wuqui fi muharram, dari hal-hal melakukan yang diharamkan oleh Allah. Jadi para rasul itu yang namanya amanah artinya ismatuhum, Allah menjaga mereka dari hal-hal yang diharamkan. Artinya mereka itu pasti nggak mungkin melakukan paharaman yang dibenci, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya yang haram, au makruhin, perkara yang makruh sekalipun. Makruh ya, baik makruh kalau makruh saja dijaga oleh Allah, apalagi hal yang diharamkan. Kan kalau haram itu dilakukan berdosa, tidak dilakukan nggak berdosa. Kalau makruh dilakukan nggak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu makruh. Padahal kalaupun dilakukan nggak dosa. Kalau hal itu aja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka, ya apalagi hal-hal yang diharamkan, judi, sabung ayam, ya kan? Apalagi pokoknya hal-hal yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini zahiran wa batinan. Dohirnya yang kelihatan, atau batinnya hatinya. Jadi hati mereka itu dijaga oleh Allah. Enggak ada tuh Rasul itu di hatinya ada sifat balas dendam, ada sifat hasud, ada sifat resah, rusuh, risih. Ya. Berarti dari sini kita ngambil kesimpulan, kalau melihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mikirin perang, umpama perang Badar atau perang Hondak atau perang apa yang lain-lainnya sebagainya yang memang Rasulullah tampil di situ untuk berperang.
memang kalau secara dohir itu Rasul tuh kayak puyang mikirin perang strategi kayak mana nih. Padahal Rasul tuh enggak, santai. Kagak risih. Rasulullah tuh mikirin makan, mikirin minum, enggak risih sebab hatinya dijaga. Kalau kita men kagak ada beras aja dikit udah rasa, kagak ada duit rusuh, ya bini ngambek reseh. Rasul mah enggak. Emang kalau secara manusiawinya dohirnya kadang-kadang diperlihatkan Rasul itu bengong mikirin apa, padahal mah enggak, sebab hatinya dijaga sama Allah. Tenang aja Rasul mah tuh mau perang kalah mau perang menang tenang aja, biasa aja, nggak puyeng amat, nggak kayak kita apa-apa pakai strategi dipuyengin dulu, ya kan, bikin struktur dulu biar hebat gimana, enggak. Rasul lagi dakwah ditimpain tai onta gitu, hatinya bagaimana, enggak gimana biasa aja, adem, tenang aja, yang ada tenang, pelong aja pelong, nggak kayak kita, ya. Dibuili dikit ngambek kan gitu kita mah, ya jadi kasus ramai aja lagi. Rasul mah dijaga. Jadi Rasul mah mau situasi apapun yang terjadi pada dirinya itu ya tenang aja, kena ama dijaga sama Allah. Artinya isma dohiran wa batinan, batinnya dijaga, dohira dijaga, batin dijaga. Yang lebih hebatnya lagi fisogir wal kabir, besar dari mulai kecilnya dijaga sama Allah. Bukan kita pernah cerita yang kalau kata apa Kiai Gondrong yang dibilang Rasul nyolong jambu itu kan haram. Allah ismatuhum minal wukil muharram. Ini jawabannya. Rasul itu dijaga dari kecilnya, sogirnya, masa kecil dijaga dari hal-hal yang diharamkan, bahkan makruh sekalipun. Kita mah jangan jauh-jauh dah kalau contoh model kayak gini kepada Rasul. Para wali-wali Allah aja yang ketermuka, masyhur juga, mereka semua luar biasa. Lagi masih kecil itu seperti apa? Bener kan? Contoh kayak siapa? Imam Syafi'i. Kejujurannya luar biasa. Ya, lagi memondok yang ada begal yang ditodong, emaknya kan nyelipin duit di sini. Dia jujur, duit saya ada di sini. Kalau mau maksudnya kan ditodong, mau duit saya di sini di apa? Jujur, emaknya naruh di sini diumpetin sengaja. Dia mah ditunjukin duitnya. Sampai itu begal sadar. Masih kecil baru memondok. Itu sifat-sifat akhlak para wali aja udah ketahuan orang-orang begitu, apalagi pimpinannya. Jadi nggak ada tuh satu kata pun yang keluar dari mulut para Rasul tuh kata-kata yang bohong, nggak ada. Kata-kata nipu nggak ada, satu kata pun nggak ada. Beda sama kita, jujurnya 2, bohongnya kita mah 20. Jujur mah 2 kata, bener emang. Ini kita ngomongin amai-amaian kemana-mana. Itu yang nggak jujur di situ kita kebanyakan. Ini jawaban, ya kan? Dikala Rasulullah pernah disusun sama Halimatus Sa'diyah kan, sebelah kiri sebelah kanan kan 2 bagiannya. Halimatus Sa'diyah punya anak, dikasih susu yang sebelah kiri, Rasulullah sebelah kanan. Bener nggak? Pas Rasul disusukan sebelah kiri nggak mau, sebab ini bagian anaknya Halimatus Sa'diyah. Bayangin masih bayi aja, masih bayi kayak orang udah ngerti sama hukum. Logikanya di mana coba? Emang nggak pernah bayi? Lu ntar kalau dikasih duit dari main judi baba lu jangan terima ya. Itu emang bocah ngerti? Kagak ngerti. Beda sama kita. Bocah mah walaupun bocah yang namanya belum balik, ngeliat artis cakep biasa aja. Ya kayak gitu menurut Rasul tuh. Wih, artis cakep, tapi nggak ke hati. Beda sama kita. Ya kita mah diem juga. Ya bener nggak? Pes berat kan. Tuh, sampai ke hati. Bayangin coba. Seperti lagi mana? Kayak kayak Syekh Saman Madani. Bener nggak? Kan dalam manakibnya beliau itu masih bocahnya dikasih baju, ya bercorak emas, ya bersulam emas, dibuang itu baju. Ini dicegah, ini diharamkan oleh Allah. Bocah ngomong kayak gitu, ini diharamkan sama Allah. Berarti tuh bocah hatinya udah bukan hati orang kecil lagi tuh mah. Hati orang yang hati kiai itu mah namanya, hati orang ngaji. Gitu. Ya.
Nah, itu amanah. Jadi arti amanah itu dijaganya para rasul dari mulai kecil sampai dewasanya, dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal bahkan yang dimakruhkan sekalipun. Jadi kesimpulannya nanti di sini ada. Jadi keseharian Rasul itu selama hidupnya apa sih yang dilakukan? Kalau bukan dari jalur wajib saja, dan yang kedua sunnah saja. Jadi Rasul itu kesehariannya hanya bercorak wajib dan sunnah. Selebihnya hanya menerangkan boleh. Ini boleh dilakukan. Kalau kita kan campur baur. Dari mulai kita bangun pagi itu haram, makruh, mubah, halal, semua dihabek sama kita. Bener nggak? Semua kita lakuin. Bener nggak? Jadi kita mah campur sari hidup kita mah ini. Kelakuan kita, ucapan kita, keyakinan kita, pandangan kita semuanya campur sari kita mah. Yang haram, ayo. Yang halal, ayo. Yang mubah, ayo. Kalau Rasul mah enggak. Karena saking dijaganya cuman hal yang wajib dan hal yang sunnah saja. Bayangin coba, kalau dalam keseharian Rasul itu hidupnya hanya bergelimang wajib dan yang sunnah. Selebihnya enggak ada. Bayangin tuh, hidup seperti apa kayak gitu corak hidupnya. Kalau kita mah kan belang-belang kita mah. Ya. Kadang kalau kita timbang-timbang kita banyak yang haram sama yang gak jelasnya daripada yang halal. Bahkan kalau masalah halal aja para wali mah takut. Halal aja takut. Halal aja takut, bayangin. Nah, sekarang dalilnya. Mana sih dalilnya? Artinya mana buktinya? Kalau Rasul itu amanah, orang yang memang dijaga sama Allah dari kecil dan dewasanya. Ya, kecil dan dewasanya. Dari kecil nggak pernah ngelakuin haram sampai besarnya. Dari kecil nggak pernah melakukan yang namanya makruh sampai beliau pada besarnya. Wa dalil ala subutil amanah. Dalil, bukti kalau Allah menjaga mereka dari hal-hal yang diharamkan, yang kita sebut amanah, sifat wajib para rasul, baik secara dohir maupun batin, dari kecil sampai dewasanya. Itu sebelum diangkat jadi rasul, sebelum angkat jadi nubuah, itu udah dijaga sama Allah. Gak bakal beliau tuh melakukan hal yang diharamkan aja, gak bakal. Apalagi nyolong jambu mah kata si Ano. Gak. Wala yaqau manhi anhu minhum amdan wala sahwan. Bahkan lagi sadarnya aja lagi lupanya aja Rasul mah dijaga dari hal yang diharamkan. Lagi lupanya, lagi nggak ingat, lagi nggak sadarnya aja, artinya lagi lupa. Apalagi lagi sadarnya. Kalau kita lupanya aja kita mah kadang-kadang masih ngelakuin haram. Ya, main gaple, lupa, haram ya. Lupanya aja kita ngelakuin haram, lagi lupanya, apalagi lagi sadarnya. Amdan wala sahwan, sadar ataupun sedang tidak sadar, artinya lagi sahwan, lagi lupa. Rasul itu nggak ngelakuin yang haram. Hal yang lupa aja nggak bakal jatuh kepada perkara yang haram, apalagi lagi sadarnya Rasulullah SAW. Rasul kita dan Rasul yang 25. Yang 24 ya, 25 sama Rasul kita. Nah, ini dalilnya. Apa kata dalil akalnya, artinya logikanya gitulah. Lau khanu birtikabil muharram. Kalau Rasulullah atau semuanya para utusan Allah khanu, artinya lawan dari hianat, berhianat sama Allah. Birtikabil muharram, sebab melakukan satu hal yang diharamkan, au makruh, atau yang dimakruhkan, maka lakana ma'murina bimisli ma yaf'aluna. Kita pasti yakin apapun yang dilakukan Rasul pasti kita juga ngelakuin, sebab itu perintah. Kalau mereka pada hianat, melakukan yang diharamkan oleh Allah, seperti nyolong, umpama Rasul semuanya nyolong, berarti berkhianat. Sebab nyolong itu yang diharamkan. Ya, pasti kita juga bakal ngelakuin nyolong. Sebab Rasulnya nyolong. Sekarang Rasul kan nggak nyolong, berarti jelas Rasul itu amanah. Ya.
pasti kita akan melakukan, diperintah melakukan apa-apa yang dilakukan oleh para rasul. Sedangkan li'anna Allah Ta'ala amarna bittibaihim. Jelas kenapa kita melakukan yang dilakukan Rasul, karena Allah merintah sama umat manusia untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul. Ya, itu jelas dalilnya seperti itu. Qala Ta'ala bihaqqin nabiyina, dalam Al-Quran jelas Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Itu kan perintah, ikuti dia, ikuti Muhammad, maka kamu akan mendapatkan hidayah dariku, kata Allah. Berarti kalau umpama Rasul ngelakuin hal yang diharamkan, pokoknya apa aja yang diharamkan, berarti kita di perintah wattabi'u. Wah, harus ngikutin berarti. Betul nggak? Ya. Wala yasyu, dan gak mungkin lah orang nyolong itu adalah perbuatan hidayah, nggak mungkin. Ya, orang korupsi ini adalah hal satu merupakan hidayah dari Allah. Ya, nyolong hidayah, kagak mungkin. Ya, jauh-jauh itu mah. Maka wala yasyu an nu'maru bima'arum, jelas berarti nggak mungkin, nggak dianggap sah. Ada apa kita diperintah oleh Allah untuk melakukan yang diharamkan. Sedangkan kita dilarang melakukan diharamkan karena Rasul nggak ngelakuin. Kalau Rasul ngelakuin, artinya Pak Rasul hianat, berarti kita diperintah untuk melakukan. Udah jelas kan? Nggak mungkin Allah memerintah kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu? Dari keseharian, kehidupan Rasulullah, kehidupan para Rasul. Mereka tidak melakukan nyolong apapun yang diharamkan, maka kita wajib mengikuti apa yang dilakukan. Artinya apa? Jangan melakukan yang diharamkan. Itu dalil. Ya. Atau bahkan pun perkara yang makruh, ya, yang haram, yang makruh aja dijaga sama Allah, apalagi yang haram. Dan ingat, penjagaan Allah itu lebih detail daripada penjagaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukun walaupun dia punya khodam buat jaga dirinya, segede-gedenya khodam, tetap makhluk mah nggak ada apa-apanya. Maka yang paling paten minta penjagaan dari Allah. Adapun khodam, punya punya pagar gaib, itu hanya wasilah. Tetap penjagaan yang terhebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bayi yang belum punya wiridan tapi dijaga sama Allah. Buktinya kan banyak. Bener nggak? Emang bayi penang wirid tapi dijaga sama Allah. Bayi yang kagak hidup tapi dijaga sama Allah. Dikasih keistimewaan, dijaga sama Allah seorang bayi. Kenapa bayi masih suci? Gitu. Jelas berarti. Ya, penjagaan Allah lebih dari segala-galanya. Maka mintalah pertolongan, mintalah penjagaan lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen anak kita pergi kemana-mana selamat, bilangin sama dia, gua mah gak bisa jagain lu, gak mungkin gua ngutitin lu pada jalan-jalan. Paling gak lu sebelum berangkat lu baca doa. Artinya dia minta perlindungan sama Allah. Tetap gua mau orang tua cuma ngedoain, lu juga harus doa. Lu minta perlindungan sama Tuhan lu, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita jagain anak kalau ngayap kemana-mana? Gak mungkin. Mau kita mengintilannya gitu kayak bodyguard. Nah, nggak mungkin kan? Nah, berarti kita harus mensadarkan anak-anak kita sedini mungkin. Mintalah segala-galanya apa kepada Allah. Gua mah cuman orang tua syariat doang, gua cuman wasilah doang buat ngejagain lo. Yang sebisa doang kan, bahasa kita mah semampu doang. Sedangkan kemampuan kita nggak ada yang besar, sedikit semua. Lalu penjagaan yang paling besar dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kita sadar diri berarti. Maka mintalah pertolongan, sebab nggak ada lagi sehebat-hebatnya pertolongan. Mintalah penjagaan, sebab tidak ada lagi sehebat-hebatnya penjagaan kecuali Allah Sang Khalik, yang full 100% penjagaannya murni, luar biasa. Gitu. Ya, gitu. Dan kita kebanyakan menjaga diri itu untuk sekarang-karang kebanyakan cuman kamuflase doang. Iya, kamuflase. Ya, contoh
jaga dari yang haram. Ngapa? Gue malu kalau gue ngelakuin, kan gue RT di sini. Begitu. Ya ada kan, dia nggak ngelakuin yang haram karena dia mandang pangkat, berarti itu kamuflase jaga dirinya. Ngapa lu nggak manggil dangdut? Gue ustad di sini, malu gue manggil dangdut mah. Berarti ustadnya dia minta penjagaannya ya lewat malu, berarti bukan lewat Allah. Gitu. Minta perlindungannya bukan lewat Allah, berarti bukan kepada Allah itu mah. Ya karena pangkat ustadznya, berarti minta pertolongannya sama pangkat ustadznya. Lah pangkat ustadz bisa jaga apaan? Berarti image semua itu mah. Ya jaga image ya penting, boleh aja jaga image gitu. Yang penting tujuannya buat agama. Kalau jaga image-nya bukan buat kepentingan agama mah buat kepentingan dunia ya sama aja. Gitu. Artinya apa? Memang nggak pantas yang namanya Ustadz Kiai manggil dangdutan, umpama kan begitu. Tapi kan dia punya niat, yang penting dia niatnya meninggalkan itu karena Allah, bukan karena pangkatnya. Ini kan yang salah di situ kebanyakan. Tujuannya kemana? Jaga diri dari perharaman, jaga dirinya, jaga pangkatnya. Iya, lurah, ya jaga pangkat lurahnya supaya nggak dianggap jelek. Ya kan semuanya begitu. Jadi kan kamuflase semua itu, pembohongan semua, pembohongan publik namanya. Ya, berapa juta orang Indonesia yang dibohongin oleh dia untuk jadi seorang pemimpin. Dosa sama satu orang aja tanggung jawabnya luar biasa, apalagi senasional. Ya, berangkat haji copit katanya. Nggak tahu nih pembohongan apa ini memang benar. Yang jelas mah begini aja, yang namanya bohong mah ya udah bohong aja, intinya mah dosa besar. Kasihan kan yang pada mau berangkat haji nggak jadi, apalagi yang umurnya udah 70 tahun. Ditunda lagi 10 tahun. Udah itu apa kaget tuh. Ya. Insyaallah berarti luar biasa, penjagaan Allah itu luar biasa. Jadi kita boleh wasilah sama orang, sama sapam, jagain rumah gua, wasilah boleh, itu memang manusiawi, sosial. Tapi tetap kita iktimatnya sama Allah, melalui dia. Ya Allah, wasilah, kita kan wasilah boleh aja, wasilah, bahkan dianjurkan wasilah itu biar doa kita makbul, berwasilah sama ulama hadirat sama ulama ya kan, benar kan? Ya, wasilah sama Allah, tetap wasilahnya sama orang lain. Nanti kita butuh sama orang lain karena kita memang sifat manusiawi, minta penjagaannya sama orang. Tapi tetap kita kuatnya mah sama Allah, pedenya bukan sama dia. Sebab manusia mah kadang-kadang jaga juga tidur, gitu. Ya, atau sama tentara, nyawa tentara tetap. Intinya mah semua penjagaan Allah yang terkuat. Mereka itu apapun yang kita buat jaga diri kita itu hanya wasilah. Nah, kebanyakan kita lupanya di situ. Itu bedanya kita sama orang ahli marifat. Makanya orang ahli marifat mah menggunakan dunia tetap pandangannya mah ke Allah. Hatinya mah ke Allah. Kalau kita menggunakan dunia, contoh umpama menggunakan jasa orang buat jaga rumah kita memandangnya ke dia, enggak kepada Allah. Lupa sama Allah, coba aja dah. Ingat kita sama Allah. Enggak, kita itimatnya sama orang jadinya. Ini kan yang kebanyakan kita kurang dekat sama Allah ya begitu. Disitulah nilai iman kita sedikit runtuh. Setiap kita beriktimat kepada selain Allah, runtuh. Ya, terkikis sedikit demi sedikit. Aduh, kalau udah fatal lewat 50% ke bawah, waduh. Bahaya jadinya, rentan jadinya sama yang namanya kekufuran. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau wasilah silakan aja. Itu memang perlu, nggak ada manusia itu hidup maunya sendiri, nggak ada. Justru manusia butuh kepada manusia, itu dia menyatakan seakan-akan kepada Allah, kalau kami makhluk lemah ya Allah. Karena kita butuh sama orang lah, makhluk sosial. Itu kan tabiat kita. Ya, saling bersosial, saling berhubungan. Karena itu memang tugas, memang diperintah sama Allah, hablum minallah, hablum. Ya memang diperintah sama Allah.
Diperintah, ayo hubungan sama manusia. Ayo sosial sama manusia. Tukang tempe sama tukang beras hubungan, biar tukang tempe makan beras juga, tukang beras makan tempe juga. Coba kalau tukang tempe sama tukang beras masing-masing sujuk-ujuk, dia nggak bakal nemu tempe. Atau tukang beras juga nggak bakal sujuk-ujuk nemu tempe. Begitu. Itu sifat sosial memang harus dijalankan sama manusia. Lo buat apa kalau hukum sosial itu nggak ada fikih diadakan? Karena ada hukum muamalah. Gitu. Justru itu perintah dari Allah. Nah, namun ada komaknya. Tetap hubungan sama manusia, awas jangan lupa sama Allah. Begitu. Ya, jangan lagi susah doang kita ingat sama Allah. Ya, ingat sama Allah mah sewaya-waya, udah sewaktu-waktu kapan aja tuh mah nggak ada batasnya. Kalau bisa tanamkan seperti itu. Iktimat hanya kepada Allah. Ya sifat kita marah apa itu manusiawi, ya. Tapi tadi kan kalau kita kembalikan ke Allah kan marah kita berarti karena Allah. Ya. Demen juga ingat sama Allah. Jadi kita demen sama sesuatu ya karena Allah. Apapun yang kita lakukan, aktivitas kita ngaji, ya ngaji udah karena Allah. Kalau kita ngaji bukan karena Allah, ya jauh aja. Gitu. Apa sih yang lebih mulia dari Allah? Kan gak ada. Jadi yang kita lakukan semua wasilah. Cuman bedanya kita tadi sama ahli marifat begitu. Wasilah, kayak dulu kan begitu contohnya. Apa sih bedanya orang yang marifat sama yang gak marifat? Bedanya, ya contoh minum kopi aja jangan jauh-jauh. Kita minum kopi nikmat luar biasa. Kopinya Pasar Rubuh, rokoknya Sin apa di Samsu kan begitu ya. Apa mungkin temennya mil. Hujan yang gerimis-gerimis, dingin-dingin ya di pos begini. Mantep banget. Kita ngerasa nikmat, cuman rasa kita cuman sampai kepada pada kopinya doang. Enggak tembus kepada Allah, Sang Pencipta kopi tersebut. Ya saya nggak nanya ente kalau ngopi gimana rasanya nikmat sampai nggak ke Allah. Saya emang nggak nanya, itu merasain aja masing-masing. Apa tadi gua ngopi, apa tadi gua makan, gua ngenikmatin sesuatu. Gue inget nggak sama Sang Penciptanya? Apa gue cuman inget apa yang gua nikmatin? Mentok sampai itu doang. Ya tinggal tanya aja hati masing-masing. Makanya itu bedanya ahli marifat kayak gitu. Semua kenikmatan, semua kesusahan itu yang dipandang Allah Sang Penciptanya, bukan datiah hal yang tersebut yang ada di hadapannya, nikmat ataupun gak nikmat. Ya, kalau ahli marifat mah ulama-ulama para wali kekasih Allah mah ya seperti itu mereka rasanya. Ya buktikan sama kita, coba dah sekali-kali. Jangan kita pengen kagak ingat sama Allah, ingat selalu. Coba caranya bagaimana, terserah. Ente yang tahu keseharian ente seperti apa. Semuanya kembalikan ke Allah coba. Tenang aja kelihatannya. Saya mah yakin orang lain ngeliat kita kayaknya ini orang kayaknya tenang aja hidupnya. Masalah mah udah pasti banyak sama. So, kita juga kadang masalah gedean dia, tapi kayaknya kalau gue liat orang biasa-biasa aja. Kagak ada tuh puyang-puyang acan. Yakin tuh orang hatinya dekat sama Allah. Yakin. Itu yang jadi PR buat kita. Kita ini suka lupa sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah itu cuman kadang-kadang tempatnya tertentu, masjid. Ya, masuk ke masjid ingat sama Allah. Pasti ingat sama Allah. Pernah kita gitu masuk ke masjid, kebanyakan orang kenapa kalau masuk masjid ingat? Buktinya banyak, kenapa? Pada tenang. Coba bayangin orang masjid yang banyak utang pada sholat Jumatan, tenang aja kelihatannya, santai aja pada duduk. Tenang aja. Karena nggak inget, yang inget tuh masjid aja. Syariat soal silanya aja ingat sama Allah lewat masjid. Tenang aja, coba lihat orang-orang masuk ke masjid pada Jumatan tuh. Tenang aja semuanya. Ntar aja pas pulang dari masjid, udah tuh yang senang-senang, yang susah merengut kelihatannya. Udah lupa lagi sama Allah. Sama musola, kita kalau masuk musola ingat sama Allah. Atau kita duduk di majlis ingat sama Allah. Keluar aja majlis langkah, udah hilang aja tuh nih. Lupa sama Allah, lupa. Yang dipandang tuh gimana besok, gimana. Udah masalahnya udah banyak, tambah banyak aja lagi. Jadi jelas berarti situ ya, bukti ketenangan itu adalah ingat sama Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingat, cuman satu yang membuat kita tenang dalam hidup, menghadapi semua rintangan hidup yang begitu berat, Allah Subhanahu wa taala. Berarti
Orang marifat itu menomorsatukan Allah dalam hatinya. Nah, itu. Jadi minum nikmat itu tembus ke Allah. Bahasa mah kan boleh aja, mantap nih kopi. Tapi itu ngomong mantap. Mantap itu kan sanjungan. Mantapnya sanjung ke Allah. Mantap ini kopi. Artinya kita menyanjung Allah melalui nikmatnya kopi. Kita sanjung Allah, mantap Allah. Gitu. Kalau kita mantap mentoknya ke kopi, bukan mantap sampai kepada Allah, enggak tembus hati kita mah. Itu yang disebut kita ini jauh dari kemarifatan. Maka orang ahli marifat mah ibadah sedikit itu lebih utama dibanding orang yang goplah ibadah walaupun 1000 rakaat. Jadi orang ahli marifat mah utamanya begini, ibadah 2 rakaat tapi dia ingat sama Allah, tembus ke Allah. Salatnya ini ingat sama Allah. Itu luar biasa hebatnya. Dibanding orang yang sholat 1000 rakaat tapi goplah. Kita sholat kan yang dipikirin capek doang. Capek. Ya jelas kalau capek aja mah capek aja. 100 rakaat ya kayak kemarin sholat tarawih berapa rakaat kan itu? Rakaat pertama masih segar, ntar mau udah 5 rakaat letoy kelihatannya. Kenapa? Sebab yang dipikirin kagak tembus ke Allah, yang dipikirin tuh capek doang. Capek. Ya udah malas aja bawaannya. Coba kalau dia mandangnya ke Allah mah, saya mah yakin walaupun lagi sakit juga seger aja sholat. Maksudnya jelakuin aja begitu. Bisa aja bisa gitu ngelakuinnya. Ya karena sandingannya Allah. Kalau kita sholat tarawih banyak sandingannya kemana? Ke badan kita mah capek. Jadi ya capek aja udah jadinya. Mari besok ibu sholat tarawihnya. Iya. Sekalipun bisa kita mah maksa-maksain. Padahal ibadah itu nggak perlu dipaksa. Ya, berarti di sini kita tahu kalau orang ahli marifat itu luar biasa. Ya, berarti kita di sini tahu kalau orang ahli marifat itu luar biasa. Orang-orang yang marifat sama Allah itu luar biasa. Ibadah cuman sedikit, tapi karena marifat sama Allah itu bandingannya jauh daripada orang yang ahli ibadah tapi nggak marifat sama Allah. Sebab kita yakin orang yang ibadah tanpa marifat kepada Allah itu niatnya macam-macam. Saya mah yakin pasti niatnya macam-macam. Ya, ada yang cuman ngikut tahlil, berhubung ada wali kota dia nongol. Ya, kirain kagak ada siapa-siapa, kagak nongol-nongol, nyari nama. Jadi tujuannya nyari nama. Begitu. Ya, intinya macam-macam dan niatnya saya mah yakin. Udah macam-macam dah. Ibadah kita mah kan begitu. Yang dilihat capeknya kita mah, bukan yang dilihatnya Allah. Ya dia capek juga kalau marifat sama Allah, capeknya ya capek karena Allah jadinya. Iya, capek karena Allah. Itu luar biasaan orang-orang ahli wilayah yang kalau kita sebut adalah waliullah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka semakin hari ibadah semakin kuat? Kan aneh. Umur biasanya semakin tua, tenaga semakin lemah. Berarti aktivitas pun semakin kendor. Tapi kenapa kalau para wali semakin tua semakin matang ibadahnya? Karena marifat. Kuncinya karena marifat. Marifat. Pandangan kita memang gak enak orang kalau ibadah nih, kalau lagi-lagi begini ibadah kayaknya kagak enak banget kelihatannya itu. Tapi bagi orang yang ngelakuin walaupun dalam keadaan gak enak, tapi kalau dia mandangnya marifat sama Allah, ingat sama Allahnya, ya lenyap aja udah begitu. Nih enak aja kelihatannya. Jadi kuncian semua buat kita tenang hidup itu cuman marifat sama Allah. Ingat aja sama Allah. Ya jangan ngandelin apa-apa dah. Jangan ngandelin kita kuat, jangan ngandelin kita segala punya. Gak bisa kita andelin itu semuanya. Gak bisa. Sebab semuanya hancur. Kecuali Allah yang gak hancur. Seperti ini Allah menjaga para rasul. Lo bayangin kan dulu umat jahiliyah, gangguannya kan gak kayak sekarang. Kalau sekarang gangguannya paling orang berani ganggu orang-orang begitu paling di medsos ya. Parah ini makan nangis kan begitu ya. Ya dulu mah Rasul terang-terangan, timpa ya timpa, bunuh ya bunuh. Itu tantangan dulu mah. Karena berhubung Allah yang jaga,
Ya semua itu ya mental begitu aja, udah lewat begitu aja, sehingga Rasul menemui kemenangan yang luar biasa. Ya kita juga bisa mau menang kehidupan kita, mengalahkan semua apa yang ada di dunia, marifat sama Allah. Masalah Rasul ngadu sama Allah itu cuma menyontohkan kepada para sahabat, para sahabat ngadunya sama Allah. Itu intinya mah. Terus ya tetap hati mah ke Allah. Sosial mah biasa, itu kan hanya wasilah. Rasulullah seperti mau perang, minta pendapat strategi perang sama sahabatnya seperti apa kalau biar enak. Itu karena sifat manusiawinya Rasul mencontohkannya. Sebab Islam itu kan agama syariat, agama syariat, agama jelas, agama yang kelihatan mata. Oh begini. Agama sosial lah bahasanya. Kalau syariat itu kayak sosial, kelihatan. Bukan agama gaib, bukan agama batin, bukan agama hayalan. Islam itu agama syariat. Makanya yang diperhatikan oleh Rasulullah itu syariat. Gitu. Nanti kalau syariat udah matang, nanti juga hakikat menumbuh sendiri. Kan sebelum kita ngomong kan begitu. Kalau kita pengen nanam punan, maka yang pertama kita cari bibit unggul. Apapun kita pengen cari bibit unggul, biar kita berharap supaya hasil buahnya itu maksimal dan bagus, mahal harganya. Berarti modal pertama apa? Bibit yang unggul, pastikan. Bibit unggul itu apa? Tauhid, iman kuatin. Udah bibit nemu, tanam. Ya pasti apa? Kalau bibit unggul kita tanam, pasti paling nggak kan tunas kan datang. Tunasnya biar subur, biar bagus, pertumbuhannya biar maksimal, maka kita urusin dengan bagus. Syariat itu. Jadi kalau kita pengen punya buah yang bagus, modalnya bibit unggul, kemudian tunasnya juga bagus, baru akan berbuah yang bagus. Maka buah bagus mah jangan diharapin, jangan dihayal-hayal. Yang kita syariatin, yang kita lakuin cuma dua, bibit unggul sama punannya yang bagus. Masa iya tuh buah bantet? Enggak. Masa iya tuh buah busuk? Enggak. Seranum-ranumnya buah, sepohon yang busuk paling satu, kan begitu istilahnya. Ya kita pengen buah yang bagus ya seperti itu modalnya. Bibit unggul, punanya urusin. Ngurusin itu istilahnya kita syariat. Sholat, zakat, puasa, haji, bagusin. Bibit udah nemu, bagusin punanya nih, rawat. Sholat, zakat, puasa, haji, bagusin. Sholatnya kita bagusin, puasa kita bagusin, zakat kita bagusin, amalia ibadah kita bagusin. Ya, baru buah mah jangan dihayal, entar juga jadi buah waktunya, dan buahnya juga nggak bakal maksimal, pasti maksimal. Nggak usah dihayal-hayal buah mah bagus, pasti punanya bagus, bibitnya bagus, itu pasti nggak bakal bantu. Syariat ini perbagus sama kita. Ini kita lagi ngaji bibit istilahnya ini. Nanti syariatnya perbagus, fikihnya berbagus. Mana sholat perbagus, jangan jauh-jauh. Sholat yang modal pertama, sholat diperbagus. Karena dan memperbagus sholat itu bukannya kita kayak tembok ngecat, bukan. Ya karena ilmu beda sama tembok kan. Jadi cara memperbagus sholat yaitu ilmu sholatnya. Ilmu sholatnya diperbagus. Bersihkan sholat kita yang jelek diperbagus dengan ilmunya. Berarti modal memperbagus syariat, ngaji fikihnya, ilmu fikihnya. Kita udah nih, ibarat kata kita nih lagi ngaji tauhid, bibitnya bagus. Nah kalau umpama syariatnya enggak, sama aja kita punya bibit tapi kagak ditanam, pejeng aja begitu. Ngarepin mah buah bagus. Bagaimana mau bagus dipendam tanah juga kagak. Ya. Iya punya bibit durian Medan umpama ditanam kagak, dapat taruh aja digantung. Hasil gitu. Ya enggak. Jadi tauhid bagus juga kalau syaratnya enggak ya sami mawon, enggak bakal ada buahnya. Tahu bibitnya udah ada, tanam. Jadi nanam itu ya syariatnya.
Kan kita kalau pengen punya buah bagus kan syariatnya tanam kan syariatnya. Bibitnya udah ada nih bijinya, tanam syariatnya. Kalau kagak tanam mana ada berbuah. Gitu kan. Artinya apa? Sedikit-sedikit kita perbagus. Taruhlah ini kita lagi memperbagus bibitnya. Kita lagi moles bibitnya biar unggul. Ibarat batu cincin mana biar mantap nih kelihatannya. Kita lagi moles nih, kita lagi ngasah. Sebab dalam keterangan saat Syekh Ibnu Athaillah kan mengatakan perbaguslah tauhidmu. Yang kedua, perbaguslah syariatmu, maka akan tumbuh hakikat pada dirimu, yaitu marifat sama Allah. Berarti kalau ada orang ngaku-ngaku ingat sama Allah tapi ngaji kagak, gak mungkin. Setelah syariat ya, Allah yang tentunya bisa aja kun fayakun kan bahasanya. Artinya apa? Secara syariat ini orang jikirannya mantap, ya ingat lu sama Allah, tapi ngaji majus ya kagak. Ya ngaji tauhid ya empok ya kosong, berarti itu bohong. Ya, jadi gitu. Kembali tentang penjagaan ismahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka patayanu anaum layap aluna ila ta'ah. Maka dalam kehidupan para rasul itu udah dipastikan bahwasanya mereka layap aluna ila ta'ah. Dari mulai tidur sampai bangun, bahkan lagi tidurnya pun itu tidak ada kelakuan para rasul itu kecuali taat sama Allah. Jadi Rasulullah 24 jam itu taat sama Allah. Dalam ibadah sama Allah. Kalau kita kan tadi belang-belang. Kita mah belang-belang. Pagi pahala siangan dosa mulu. Ada siangan lagi mau ke sore maksiat mulu. Ada sore lagi baru ingat sama Allah, beduk maghrib baru ingat sama Allah. Kita mah begitu belang-belang. Kalau Rasulullah enggak, full 24 jam hidupnya itu per detik marifat sama Allah, zikir sama Allah, ingat sama Allah. Cid. Ima wajibah au mandubah itu benar. Kelakuan Rasul itu ke setiap harinya, baik ucapan, pandangan, pendengaran, jalannya, geraknya, pegangannya semua cuman dua berputarnya. Satu hal yang wajib, yang kedua hal yang sunnah. Yang lain kagak. Kalau kita subuh ngelakuin yang wajib, beres keluar dari sholat subuh ngehayal, maksiat aja lagi. Jam 6 ke sono ngopi sambil ngomongin orang, udah maksiat aja lagi. Kita mah udah kebanyakan dosanya aja kita mah. Muternya itu kita mah semuanya dihabek, makanya wajib dihabek, sunnah dihabek, haram dihabek. Ya maksiat, wah semuanya kita mah berputar begitu aja, makruh. Jadi 5-5-nya kita mah kita makan. Kalau Rasulullah cuma 2 makanannya, wajib sama sunnah. Kalau kita sunnah, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, dihabek semua. Entah itu mah mana banyakan yang kita makan. Wallahu alam tuh porsinya, apa porsi yang haramnya, apa porsi yang wajibnya kita mah. Gitu. Maka fa'af alhum dairatun bainal wajib wal mandub. Tuh berarti Rasulullah mah punya hal ihwal kehidupannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya berputar hanya hal yang wajib dan yang sunnah. Bayangin coba. Ada manusia kayak gitu. Nggak ada yang bisa. Oh mereka bisa karena ismahnya Allah, karena Allah yang jaga. Dikala ada tembok haram akan Allah pertebal. Jadi Rasulullah nggak bakal lewat kepada yang haram. Dijaga sama Allah. Kalau kita mah kombinasi, kadang-kadang ibadah iya campur juga sama maksiat. Iya, ibadah sama ibadah, dongkol sama dongkol. Berarti kan lagi ibadah sama dongkol. Kita mah kombinasi. Sayur asam kita mah nggak murni sayurnya ya, segala ninjo dicampur ya, gamble campur pasir ada. Kita mah kurang murni ya. Dairatun bainal wajib wal mandub lah, maka wala yadkhulul mubah. Bahkan masalah yang mubah aja Rasul mah dijaga. Hal yang mubah dijaga. Bayangin coba, yang mubah aja, artinya mubah tuh ngelakuin kagak dosa, kagak dilakuin juga kagak dosa, kagak berpahala, mubah. Hal-hal yang mubah. Adapun kalau Rasulullah ngelakuin ya sesekali ataupun beberapa kali, itu mencontohkan kalau itu boleh dilakuin.
itu boleh dilakuin. Ya, apalagi yang makruh, mubah aja layap aluna. Layadkhulul mubah. Kenapa? Li'annahum idza falu yakunu li bainil jawas. Sebab kalaupun para rasul itu ngelakuin sesuatu tersebut, itu hanya menjelaskan hukum kalau ini boleh dilakuin. Gitu. Jadi itu kasar uswatun Rasulullah ya kayak gitu. Ihwal kehidupan Rasulullah seperti itu. Nggak jauh dari hal yang wajib dan yang sunnah. Itu aja udah. Dari mulai bangun tidur sampai, kalau kita tadi kombinasi kita mah. Ya, kalau lagi susah ibadah kuat, kalau lagi senang ibadah hilang. Yang ada haram. Dari setelah subuh ingat, pagi 24 jam sampai maghrib beduk, haram aja tuh. Pas beduk baru ingat lagi sama Allah. Jadi kita mah kalau dihitung-hitung banyakan goplahnya sama Allah, lalainya sama Allah. Pantas kalau hidup kita mah resah rusuh risih itu ya kelihatan banget gitu. Kagak ada tenangnya kita mah. Ya, nggak ada tenangnya. Ya, itu kadar iman kita ya kita lihat dari situ aja. Jadi nggak usah naker iman kita semana, nggak usah. Tadi kita kesarian tadi nih dari mulai bangun subuh sampai sekarang, hitungnya ibadah kita banyakan mana, ama nggak ibadahnya. Itu aja takarannya. Takaran iman kita ya segitu. Sebab ada keterangan kan, kalau kau ingin mengetahui kadar imanmu semana, maka lihatlah hatimu sebanyak mana kau mengingat Allah. Berarti kalau semakin banyak berarti iman tebal, berarti di situ takarannya segitu. Ya, kalau ingat sama Allah cuman pagi, sore lupa, berarti iman kita cuman sekedar sore pagi doang, sore ya Allahu alam. Jadi kadar iman bisa ditakar lewat ingatnya kita sama Allah. Makanya orang ahli marifat mah masyaallah luar biasa berarti. Ya, wa tashri' wa huwa ima wajib awil mandub wa idza sabata lahum. Nah, maka jelas dari dalil ini kalau memang ditetapkan tetap para rasul ini al amanah, maka istahala alaihim al khianah. Maka mustahil kalau para rasul itu punya sifat khianat. Jadi amanah lawannya khianat. Jadi khianat itu melakukan sesuatu yang enggak diperintah, yang dilarang bahkan. Iya, lu lurus ya. Berarti kalau kita belok khianat. Kan begitu. Kita kan disuruhnya lurus. Kita belok berarti kita khianat. Ya, Rasul mah enggak. Lurus ya lurus aja udah. Mau itu medannya bahaya ataupun enggak, kalau perintahnya lurus aja Rasul mah. Gitu. Berarti di situ jelas Rasul itu adalah beliau mereka adalah orang-orang yang amanah. Aman itu berarti orang yang dijaga. Gitu. Dijaga sama Allah. Wajar. Mereka adalah manusia nomor 1 ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak para rasul, tentunya ada orang yang paling terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu pilihan di atas pilihan. Punya pangkat Al-Mustafa. Dulu kan kita pernah jelas Mustafa itu kan kalau bahasa kita mah tepung yang paling halus. Kita ngayak tepung. Ya, halus enggak tuh yang jatuh? Itu yang halus diayak lagi, dipilih lagi. Ada lagi yang halus tuh, itu yang halus diayak lagi. Dan yang paling kagak udah bisa diayak itu Rasul. Berarti yang paling halus-halusnya udah. Jadi Rasul mah pilihan yang paling di atas pilihan. Gitu. Kalau kita mah nggak pakai diayak, kita mah memang udah bahan kasar semua kita mah. Gitu. Namanya juga orang nggak diayak. Ya, jadi bifa'lil muharram awil makruh, dengan sebab melakukan hal yang diharamkan atau yang makruh. Rasulullah memerintah tidak boleh melakukan ini, kemudian Rasulullah umpama para Rasul ngakuin, maka itu mereka adalah orang-orang yang khianat, dan itu mustahil bagi Rasul. Sebab apapun yang dilakukan oleh Rasul perintah, ya mereka pasti nggak bakal berkhianat. Sekalipun ekstrim kejadian, ya seperti umpama Nabi Ibrahim umpama disuruh masuk ke api. Ya kalau umpama Allah nggak merintah masuk mah Nabi Ibrahim ngelawan, pasti ngelawan. Iya kan, dia ditangkap Nabi Ibrahim kan udah tahu dia bakal dibakar ya sama Namrud kan.
Ya karena perintah Rasul, perintah Allah, udah masuk aja. Iya masuk, kagak ngelawan. Ya kalau umpama ngelawan mah umpama kayak pas dikejar sama Nabi Musa dikejar Firaun ya kan. Kalau emang kata Allah nggak usah ke laut mah hajar aja maju aja nggak usah mundur. Iya maju. Karena perintahnya mundur ya mundur. Gitu. Mundur udah. Ini laut. Kata Allah mundur aja ya Allah ini laut, mundur aja, getok aja tuh Pak apa tongkat tuh juga belah. Kan begitu tujuannya mah. Ya karena Allah yang jaga, udah mundur aja. Ya Allah ini laut, depan musuh, belakang laut. Udah mundur aja. Sama-sama mati kan. Ya kalau umpama perintah Rasul, maju, ya maju pasti walaupun sedikit juga. Ya karena Allah nyuruhnya mundur, ya mundur. Laut ya Allah, tongkat lu getok. Belah laut. Dia yang pada kelam, ya kan. Tuh perintah Allah mah kayak gitu. Karena ya wajar kalau tadi wa ma yantiqu anil hawa. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu keluar dari hawa nafsunya, enggak ada. Jadi semua kata-kata Rasul itu mau sama siapapun berbicara itu enggak ada yang keluar dari hawa nafsunya. Berarti itu omongan semua omongan suci. Omongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kita mah ada pilihan. Ngomong baik dari iman, ngomong buruk berarti dari nafsu atau setan. Satu huruf Rasulullah atau Rasul yang lainnya itu tidak ada yang diucapkan keluar dari mulutnya dari manusianya, dari sifat kemanusiaan, dari hawa nafsunya enggak ada. Jadi semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa berarti. Kalau hanya sekedar ucapan yang lebih mudah untuk dilakukan, keluar dari Allah, apalagi gerak badannya. Apalagi pemikirannya, apalagi pandangan dan pendengarannya. Kalau ucapan saja itu wahyu dari Allah, maka luar biasa dari ujung rambut sampai ujung kaki amanah orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh Allah, yaitu orang yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan ataupun makruh sekalipun. Makruh saja diharamkan, gak bakal mereka melakukan, apalagi yang haram. Paham dari sini? Nah, berarti wajar. Pada intinya mereka adalah uswatun hasanah, orang-orang yang memang harus kita ikuti. Kenapa? Mereka itu amanah. Beda sama kiai juga sama manusiawi, dan mereka tuh nggak ismah kayak kita nih, nggak ismah, kita nggak dijaga sama Allah. Maka ya bahasanya kalau sifat manusiawi bukan Rasul mah mereka nyimpang aja mah ya memang wajar, cuman nanti kan tinggal nanggung dosanya aja sama Allah, kan begitu ya, bener nggak? Ya contoh, ya jangankan para Rasul juga, kita contoh kayak umpama ulama hadis. Kan sering orang ngomong, lu kalau ngaji sama kiai kayaknya yang begini. Ya kalau ngaji hadis terutama, atau ngaji hadis kan itu ngaji tafsir atau ngaji hadis contohnya. Kalau mau ngaji hadis sama kiai jangan sama kiai yang karakternya kayak gini. Ya kan? Ada seorang umpama murid datang ke itu kiai ngaji mau hadis jago ilmunya hadis jago. Cuman pas dia pengen masuk itu ngeliat kiai ahli hadis lagi ngasih makan empan kuda, ya kan, pakai rumput disodorin ke mulutnya, pas kuda mangap rumputnya diumpetin. Begitu doang, pas kayak gitu nggak jadi mondok. Kagak jadi mondok. Pikirannya apa? Kuda aja dibohongin. Saking apiknya orang kepengen ngaji kayak begitu. Ya. Masyaallah, luar biasa berarti. Apalagi orang-orang yang kayak Imam Bukhari. Pantas kalau kita selalu merujuk hadis ya Imam Bukhari, Imam Muslim. Berarti ini orang-orang kayak Imam Muslim, Imam Bukhari itu ya jelas berarti bukan orang-orang yang model-model kita lihat keseharian seperti manusia. Memang mereka manusia, cuman masyaallah ma'rifatnya luar biasa. Ya sebejat-bejatnya kita, paling nggak kita ada kemarifatan sama Allah sedikit, walau atau tertentu waktunya. Tapi kalau bisa kita usahakan untuk meningkatkan, kita ingat sama Allah, jangan sampai jadi orang yang goplah. Itu aja. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian selesai. Ada yang nanya? Yo titipan.